Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Prof. Ali Sodikin dan Prof. Imam Mahali, saya mohon maaf karena acara ini sudah dirancang jauh-jauh hari, tetapi ada undangan mendadak dari Kementerian Agama oleh Menteri Agama sendiri, sehingga acara ini hanya bisa saya hadiri lewat virtual. Dan saya rekam sambutan saya untuk Prof. Imam Mahali dan Prof. Ali Sodikin. Para pejabat di UIN Sunan Kalijaga, ketua, sekretaris, anggota Senat yang berbahagia, para pejabat dari Wakil Rektor, Dekan, Kabiro, Kabak, Prodi, dan lain-lain, semua dosen, semua tendik, para tamu undangan dari keluarga Prof. Mahali dan Prof. Ali Sodikin. Saya dengan senang hati membaca dua ceramah. Yang pertama, Prof. Dr. Ali Sodikin berjudul Teori Maudhu'i Nuzuli sebagai dasar pengembangan fikih Maqasidhi. Yang kedua, dari Prof. Imam Mahali berjudul Filantropi Islam untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam, peluang dan tantangan. Baiklah, saya mulai dari makalah Teori Maudhu'i Nuzuli oleh Prof. Dr. Ali Sodikin, MAG. Terus terang, ini makalah yang serius. Di UIN Sunan Kalijaga, tanda-tanda serius itu lengkap bahasanya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, dan juga sumbernya menyangkut klasik, baik hadis, fikih, tafsir, lengkap. Itu baru makalah yang dalam, ya. Dan sekali lagi saya senang membaca Prof. Ali Sodikin ini. Pertama, gagasan tentang Maudhu'i Nuzuli yang ada di dalam makalah di komputer saya ini menarik, ya. Karena fikih Maqasidhi itu sendiri yang sudah sangat umum dipakai di Fakultas Syariah, misalnya Prof. Yudian Wahyudi, ya. Begitu juga UIN-UIN yang lain juga sering menyebut Maqasidhi, yaitu fikih yang berbasis tentang tujuan, tentang goal, ya, goal oriented base, ya. Kemudian Maudhu'i Nuzuli yang dimaksud adalah metodologi yang cukup serius, yaitu kontekstualisasi, ya. Nuzuli ini menyangkut sejarah, yang Maudhu'i ini menyangkut tema. Dari situ saja sudah kelihatan serius, ya. Satu, kata-kata Maqasidhi itu sendiri, yaitu hukum yang berdasarkan tujuan, visi, ya, ke depan. Yang kedua adalah Maudhu'i Nuzuli, tentang tema dan tentang sejarah. Sekali lagi, ini adalah tawaran menarik, ya, karena Prof. Ali Sodikin menyinggung tahapan Maudhu'i, konsep operasional Nuzuli, kemudian menyangkut kronologi pewahyuan Al-Quran, Asbabun Nuzul, dan seperti biasa ini pengembangan dari teks dan konteks, melihat dasarnya tetapi juga melihat situasi. Dalam sosiologi, antropologi, filsafat, ini kita sudah familiar di UIN Sunan Kalijaga dengan Prof. Hasbi Asitiki di Fakultas Syariah,
Prof. Mukti Ali di Fakultas Usuluddin, dan para murid-murid yang melanjutkannya, Prof. Amin Abdullah, Prof. Yudian Wahyudi, ya, Prof. Masin, ya, semuanya menyinggung tentang teks dan konteks. Tentu kalau kita jauh ke belakang, ini akan kembali ke Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyinggung tentang hermeneutika, tentang double movement, dan lain-lain. Baiklah, mari kita lihat yang dimaksud dengan maudhu'i nuzuli. Saya akan kutip beberapa hal penting. Misalnya di halaman 10 misalnya, ya. Fikih maqasidi diartikan sebagai fikih yang dirumuskan berdasarkan pendekatan maqasid syariah. Berbeda dengan fikih yang dirumuskan dengan usul fikih. Ya. Secara embrio, fikih syariah merupakan bagian dari usul fikih, namun pada masa kini banyak menempatkan maqasid, yaitu goal oriented itu tadi. Di sini yang menarik adalah Prof. Ali Sodikin menawarkan 3 argumen yang saya kira salah satunya terkenalkan oleh Prof. Amin Abdullah berupa bayani, kemudian ta'lili, dan istislahi. Bayani ini istilah keterangan, ya, atau istilah eksplanatori. Ta'lili ini berkait dengan ilat, yaitu berkait dengan alasan atau kenapa menjadi seperti itu. Dan istislahi ini yang menarik, yaitu berdasarkan kemanfaatan, maslahah. Maka 3 pertimbangan ini menurut Prof. Ali Sodikin yang perlu diingat. Bayani, argumen, ta'lili, alasan, dan istislahi berupa kemanfaatan. Mari kita lanjutkan membaca makalahnya, yaitu teori maudhu'i nuzuli. Ini bagian penting dari makalah yang saya anggap serius ini. Fikih maqasidi yang menggunakan teori maudhu'i nuzuli secara sederhana mengintegrasikan antara kajian tematik maudhu'i dan kajian historis nuzuli. Ya, tentu kembali kepada Al-Quran itu sendiri, ya. Kemudian kembali kepada sejarah, ya. Maka tahapan-tahapan ini ada pada halaman 21 misalnya. Inventarisasi dalil atau nas, ya. Kemudian membahas munasabah antar ayat, melengkapi ayat dan hadis. Saya kira ini adalah operasi yang standar sesuai dengan prinsip sumber hukum Islam. Konsep nuzuli dan operasionalnya misalnya, ini tahapan ini misalnya, yang pertama proses itu adalah kronologi ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Dilihat lagi konsep makiyah, mana yang turun di Makkah, Madaniyah, ya. Ini bisa dilihat dari sisi makan dan dari sisi zaman. Tempatnya di Makkah atau zamannya Makkah, tempatnya di Madinah atau zamannya Madinah, ya. Proses selanjutnya adalah analisis yang mengandung asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat Al-Quran. Ini juga terkait dengan ilmu ulumul Quran, ini klasik, ya, saya senang membacanya. Kemudian nasah mansuh juga dipertimbangkan lagi, ini sangat klasik. Kemudian ketentuan fundamental instrumental melihat aturan hukum sebelumnya, ya. Dan yang menarik adalah Pak Prof. Ali Sodikin mencoba membangun 3 istilah di dalam filsafat postmodernisme: interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Interdisiplin ini semua ilmu digabung, multidisiplin ini semua ilmu ada, transdisiplin ini lintas ilmu. Jadi ini jelas sekali, ini adalah tradisi Prof. Amin Abdullah, ya, yang selalu membawa istilah integrasi, interkoneksi, multidisiplinary. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita juga taat pada mazhab kita, mazhab Sapen, ya. Di Indonesia itu ada 2. Pertama mazhab Sapen yang paling tua, mazhabnya Prof. Mukti Ali.
Yang kedua adalah madhab Ciputat, madhabnya Prof. Harun Nasution. Ya, dua madhab inilah yang mendominasi wacana Islamic Study atau dirosah Islamiyah di Indonesia. Anda orang Sapen atau orang Ciputat, orangnya Pak Mufti Ali atau orangnya Harun Nasution. Yang madhab Sapen itu madhab dialog antar iman, yang madhab Ciputat rata-rata madhab modernisme. Maka yang berkembang di sana adalah antropologi, political science, dan lain-lain. Sedangkan yang berkembang di Jogja adalah dialog antar iman. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang saya hormati, Maudhu'i Nuzuli ini menurut Prof. Ali Sodikin juga mengandung pendekatan historis, antropologis, sosiologis, filosofis, dan sains modern. Dan pada halaman 30 selanjutnya adalah implementasi teori Maudhu'i Nuzuli. Ya. Tadi sudah disinggung tentang Makkiyah Madaniyah, ya. Kemudian tentang fase-fase turunnya Al-Quran dan perkembangan syariat yang ada. Sekali lagi saya tidak akan mengulang keterangan Prof. Ali Sodikin. Saya ucapkan selamat. Secara pribadi Prof. Ali Sodikin ini orangnya baik, suka senyum, ya, dan orangnya tulus. Semoga ini menjadi berkah, tidak hanya berkah ilmu pengetahuan, ya, tetapi juga berkah rezeki. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang juga sudah membantu Prof. Ali Sodikin. Bapak Ibu sekalian, para anggota Senat, Pak Ketua, Sekretaris, para anggota keluarga, para pejabat, Warek, Dekan, Wadek, Kaprodi, Sekprodi, Kabiru, Kabak, Kasubag, izinkan saya berkomentar tentang Prof. Imam Mahali, Filantropi Islam untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam, peluang dan tantangan. Kebetulan dalam soal filantropi, secara klasik ada dua ahli di Indonesia. Satu Prof. Hilman Latif menjadi Dirjen PHU urusan haji di Kementerian Agama. Yang kedua Prof. Amelia Fauzia, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi Ketua LP2M. Di UIN sendiri ada UPZ, ya, diketuai oleh Prof. Maksudin, ya. Kemudian kemarin kita juga dengar Prof. Zulkifli Lasi juga membahas tentang filantropi. Dan istri Prof. Masnun, Bu Rektor Eli Susiana Triantini juga membahas tentang filantropi antar iman. Nah, sekarang Prof. Imam Mahali mengajukan filantropi, zakat, wakaf, sedekah untuk pengembangan pendidikan. Jika ini benar, saya kira ini juga alternatif, ya. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf tidak hanya untuk menyenangkan orang yang tidak mampu dalam arti tradisional, kebutuhan basic dari makan, minum, sandang, papan, ya, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan. Dan saya kira ini perlu dikembangkan, ya. Tidak hanya membiayai beasiswa, tidak hanya untuk pengembangan institusi berupa fisik seperti SBSN kita misalnya, tetapi juga untuk riset, untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini belum banyak disinggung, ya. Dan saya kira ini perlu kita lihat, ya. Baiklah, kita lihat sejenak. Saya sambil scroll down komputer saya, ya. Tawaran filantropi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, kemudian pengertian dasar saya kira kita tidak perlu. Potensi ziswaf untuk pendidikan. Nah, disinilah intinya, mulai dari halaman 26, ya. Ini disebut misalnya pendidikan dasar, akses pendidikan anak usia dini, kesempatan belajar, keterampilan kerja, kesetaraan gender, fasilitas pendidikan yang layak. Saya sangat senang jika ini ditambahkan riset, jika ditambahkan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, tetapi basisnya dari zakat. UIN Sunan Kalijaga sendiri sudah menerima kebaikan hati dari Basnas, Ketua Basnas Prof. Kiai
Nur Ahmad sering datang ke UIN dan juga Ibu Saidah Sakwan mengambil program S3 dan kawan-kawan dari Basnas berkat beasiswa dari Basnas. Berikut ini data yang dikemukakan oleh Prof. Imam Mahali. Di Indonesia mencapai lebih dari 500 triliun siswa, sebanyak 327 triliun zakat, 187 triliun wakaf, 500 triliun lebih. Ya, ini adalah potensi yang besar dan ini dari tahun ke tahun meningkat. 2023 ini paling atas dan meningkat drastis lah. Kalau uang sebanyak itu diperuntukkan untuk riset, ini luar biasa, Prof. Mahali ya. Dan pengelolaan zakat sekarang juga sudah meningkat ya, tidak seperti dulu hanya dibagi-bagikan, tetapi sudah sangat maju. Ada manajemennya, ada pertanggungjawabannya, transparansinya, dan lembaga auditor juga sudah ikut. BPK, Irjen, dan juga KPK ikut turun jika ada penyalahgunaan zakat yang triliunan rupiah itu. Saya ingin berkomentar sedikit tentang Prof. Mahali. Prof. Mahali ini sahabat saya, aktif di jurnal, dan beliau mengenal saya mengenal beliau sudah cukup lama. Orangnya santai, rileks ya. Begitu juga dalam mengelola mahasiswa, dalam mengatasi demo-demo, beliau juga cukup arif dan bijaksana. Saya ucapkan selamat, saya ucapkan terima kasih. Semoga berbahagia, dan para guru besar di UIN Sunan Kalijaga tetaplah berkarya, tetaplah menulis, tetaplah meneliti. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.